Saya ke Bang Habib dulu. Bang Habib, jadi kenapa undang-undang kementerian ini harus direvisi? Apa urgensinya? Ya, kalau kami di 5 tahun di DPR ya, saya dengan Christina, kami menemui banyak sekali dinamika ketika kami rapat dengan mitra. Ya. Banyak masukan misalnya soal kementerian-kementerian yang dianggap idealnya ada direktorat jenderal, idealnya itu di satu kementerian tersendiri. Misalnya Direktorat Jenderal Imigrasi di tempat saya di Komisi 3 ya, yang saat ini ada di Kementerian Hukum dan HAM. Lalu ada juga Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ada memang masukan, bahkan banyak sekali profesor doktor ya yang menyampaikan naskah ya tertulis ya yang akademis bahwa memang idealnya ada ditjen tersebut yang satu kementerian tersendiri. Belum lagi di komisi-komisi lain ya. Misal tempo hari kan waktu awal-awal 2019 ada persoalan yang disebut perebutan mitra kehutanan lingkungan hidup antara Komisi 4 dengan Komisi 7 ya. Okay. Karena kehutanan dianggap dekat ke 4 dan lingkungan hidup itu dekatnya ke 7. Nah, hal-hal seperti itu kan tentu terus menjadi bahan kajian analisis kami. Dan ini kan kita memang ingin menyongsong pemerintahan yang baru. Oke. Bagaimanapun setiap presiden tentu punya visi misi program dan karakter yang mungkin spesifik berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya. Baik, maaf saya potong. Saya ke Mbak Christina. Mbak Christina, jadi bagaimana tanggapan Anda soal tudingan bahwa revisi undang-undang kementerian ini hanya untuk bagi-bagi kekuasaan era Prabowo Gibran? Ya, kalau saya sih bisa memahami ya kalau kemudian ada tuduhan seperti itu. Tapi sebetulnya apa yang dikatakan Bang Habib tadi benar. Jadi sejak awal ini kita sudah dapat masukan banyak dari teman-teman soal Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu ini banget ya. Jadi teman-teman juga sampai sekarang merasa mereka tidak bisa optimal mengurusi urusan ini karena terlalu besar tupoksinya dan ada beberapa kementerian lain. Nah, terkait dengan revisi Undang-Undang Kementerian Negara ini kan sebetulnya sudah masuk dalam daftar kumulatif terbuka gitu ya, sudah lama. Nah, selama ini memang tim ahli mengkaji mana-mana saja yang harus segera naik untuk segera dibahas. Dan kami juga bilang gitu ke pimpinan balik saya dan banyak teman-teman, ini momentumnya, kita sudah tidak ada lagi yang pusing soal pemilu, mengapa kita tidak lebih mengoptimalkan kerja-kerja legislasi di balik gitu. Okay. Jadi keluarlah list daripada kumulatif. Jadi saya melihat ini lebih ke momentum ya Mbak ya. Jadi memang ada kebutuhan untuk itu, dan kalau dibilang kok cepat sekali revisinya ya, kalau soal 3 pasal ya nggak perlu lama-lama juga gitu ya. Kita kan memang sudah punya keinginan untuk melakukan kinerja legislasi lebih baik lagi dalam pengertian lebih banyak undang-undang yang selama ini menjadi PR untuk bisa diselesaikan di periode ini. Baik, saya ke Mbak Bivitri. Mbak Bivitri, jadi ini momentum yang tepat kalau menurut dua elit dari DPR RI ini? Menurut saya ini bukan momentum yang tepat karena ini adalah masa-masa lame duck period di mana ada masa transisi yang sebenarnya dalam masa ini tidak boleh lagi ada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan yang berpengaruh secara signifikan pada sistem ketatanegaraan, termasuk Undang-Undang Kementerian Negara. Nah itu satu. Kemudian yang kedua yang juga harus disoroti adalah urgensinya untuk dibuat saat ini sebenarnya buat saya masih tidak terang sama sekali. Pada 2019 kami para pengajar hukum tata negara tuh pernah membuat Konferensi Nasional Hukum Tata Negara 2019 yang menghasilkan beberapa masukan soal bagaimana seharusnya kementerian negara itu dikelola. Nah tapi selama 5 tahun tidak ada proses apa-apa. Dan bahkan sebenarnya kami mengusulkan supaya lebih efisien, perbandingan saja di Amerika Serikat misalnya 15 ya kementeriannya, di kita sekarang maksimal 34. Jadi kalau soalnya mau memperkecil ya nggak ada masalah, maksimal kok 34. Berarti kan sebenarnya kelihatan ada intensi untuk menaikkan jumlahnya. Kalau dari segi nomenklatur, maksudnya kalau memisah-misahkan dan lain sebagainya sebenarnya tidak ada masalah. Karena yang menurut Undang-Undang Kementerian Negara itu sendiri, kalau mau menggabungkan atau membubarkan kementerian, tinggal berkonsultasi pada DPR. Yang dibatasi hanya jumlahnya. Kalau masalah nomenklaturnya terserah, yang penting ada 12 urusan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, sisanya memang sudah terserah Presiden. Jadi kalau saya sih membaca, dengan demikian maka intensinya memang jelas untuk memperbanyak jumlah kementerian. Nah itu yang buat saya di titik ini tidak strategis. Karena saya tidak percaya bahwa efektivitas kerja dari suatu pemerintahan ditentukan oleh kuantitas jumlah menteri begitu.
Ya, tentu demokrasi kita membuka ruang ya kepada teman-teman memberikan pendapatnya seperti Mbak Bivitri ini soal apa lemdak period dan lain sebagainya. Saya kurang bisa menangkap karena kami ini kan bekerja 5 tahun sejak dilantik dan sampai dengan dilantiknya DPR yang baru lagi. Nah, kami jangka waktu periode kerja kami kan 5 tahun. Begitu juga dalam konteks legislasi. Dan ini masih ada 5 bulan. 5 bulan atau 6 bulan itu sekitar bangsa 20% atau 10% dari 5 tahun ya. 10%. Besar sekali kalau seorang anggota legislatif nggak boleh melaksanakan fungsinya di 10% ya masa periodenya, itu kerugian bagi rakyat. Oke. Ya. Kemudian soal apakah ini hanya untuk mengakomodasi atau bukan, saya tadi mengutip Doli, ya keniscayaan politik ya. Kalau kita bilang bukan untuk mengakomodasi sama sekali, tentu kita naif. Ya. Tapi apakah sebatas itu? Tentu tidak. Ya. Orang yang menuding bahwa hanya sebatas itu juga bisa dikatakan naif, karena kami juga punya visi misi program yang menurut kami memang harus disesuaikan dengan format kabinet seperti apa. Kalau bertambah misalnya bukan sesuatu yang terlarang bertambah gitu loh. Nggak bisa dengan atas nama efektif dan efisien kita paku hanya di angka 34 karena konstitusi kita pasal 17 mengatur ya tidak ada pembatasan angka gitu kan ya. Kan kita sepakat yang penting kan kualitasnya bukan kuantitasnya. Oke, tapi gini, kalau ditambah, apakah kalimat efektif dan efisien itu masih akan berlaku? Efektifnya mungkin, efisiennya? Makanya kita pahami dua kata itu ya, efektif dan efisien itu kan harus disampaikan senafas, satu tarikan nafas. Tidak bisa hanya efisien saja. Nggak sesederhana itu kalau mau hanya efisien ya, hanya hemat-hemat saja ya 5 kementerian bisa. Kan nggak begitu. Yang penting kan efektif. Seberapa efektif ya dengan jumlah yang memang ideal menurut usernya siapa yang paling berkepentingan dalam konteks operasional. Menurut saya presiden dalam. Oke, maaf saya potong. Saya ke Bang Lusius. Jadi Anda setuju nggak kalau ditambah itu akan lebih efektif dan efisien? Mungkin saya bicara dulu soal prosedurnya gitu ya. Tadi dibilang bahwa ini masa setelah pemilu, lalu undang-undang yang perlu dibahas sekaranglah waktunya gitu ya. Supaya publik juga tahu gitu, ada 259 RUU Prolegnas 2020-2024 gitu ya. Dan untuk prioritas tahun 2024 itu ada 47 RUU gitu. Sampai bulan Mei sekarang itu baru 2 yang sudah diselesaikan oleh DPR dari 47 daftar prioritas 2024, yaitu RUU DKJ dan revisi Undang-Undang IKN gitu ya. Desa kemarin itu masuk di kumulatif terbuka gitu. Nampaknya juga proses yang sama juga akan terjadi di RUU Kementerian Negara ini ya. Jadi kalau bicara ada banyak sebenarnya tugas legislasi yang sebenarnya sudah diputuskan sejak 2024 untuk diselesaikan di periode ini gitu ya. Lalu kita tidak mendengar sebenarnya rencana merevisi RUU Kementerian Negara ini sejak awal. Minimal kalau sudah sejak awal tahun, ini mestinya sudah mulai didiskusikan dong ya. Tapi kan ini baru muncul sekarang ini. Begitu muncul pembicaraannya, kita sudah kemudian diberitahukan bahwa ini sudah dikirim ke Presiden. Dan kita tinggal, atau DPR tinggal menunggu surprise dari Presiden untuk kembali membahasnya gitu ya. Poin saya, ada begitu banyak sebenarnya RUU penting yang sudah sejak lama direncanakan oleh DPR tapi belum selesai sampai saat ini gitu ya. Lalu apa yang kemudian membuat RUU Kementerian Negara ini lebih penting dari RUU lain? Oke, Mbak Christine tolong dijawab. Apa yang membuat ini lebih penting sehingga harus dibahas lebih cepat? Sebetulnya kalau dibilang penting, semua undang-undang, rancangan undang-undang pasti penting. Tapi kan kalau kita bilang dari jumlah pasalnya ya, jumlah pasalnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan rancangan undang-undangnya pasalnya banyak, pasti dari segi waktu itu tentu akan lebih mudah menyelesaikan yang sedikit-sedikit pasalnya, seperti nanti juga ada beberapa keimigrasian juga seperti itu. Dan saya sedih ya kalau dibilang lemdak period terus tidak boleh bikin legislasi, itu kayak yang mengambil mempengaruhi satu sistem ketatanegaraan. kita, gitu, Teorinya begitu lemdak dalam period. undang-undang Bukan dasar nggak boleh kerja. Teori maksa itu. Dalam undang-undang dasar sudah ditentukan Iya dong. ya. Kita kerja Kementerian 5 tahun kok tidak dibilang mempengaruhi jumlah sistem maksimalnya ketatanegaraan, berapa. Mbak. Jadi Setiap Nggak ada ngarang itu. saya bisa selesaikan dulu ya Mbak Fitri. Iya ngarang motong. Jadi setiap nggak ngarang, boleh cari di Google aja. Nah ini kita nggak selesai bagian saya dulu dong ya. Nanti kan Ya, Mbak soalnya juga saya punya. harus bantah Bang Enggak, Habib. ini Mbak. bagian saya. Ngarang. Bang Ini coba diam dulu. Nggak Ini ada. saya bisa Kesempatan Kami diangkat kerja 5 tahun. Nggak bisa dibatasi gitu.
Jadi Mbak Christina, passion silakan. Jelas saya ngarang. passion saya memang Jelas bikin ngarang. undang-undang. Betul. Jadi kalau dibilang 5 tahun Christina masa akhir tidak Nggak bisa bikin bisa. undang-undang lagi ya saya Konstitusi terus kita, terang anggota nggak- DPR nggak- menjabat nggak, 5 ya, tahun gitu. Ya agak sedih ya dengernya itu aja. Nah kita balik ke undang-undang dasar. Kementerian Negara tidak di-cap jumlah maksimumnya berapa. Tidak ada. Jadi memang tergantung pada presiden. Kalau presidennya merasa dengan 5 dia sudah confident bisa menjalankan tugas-tugas visi misi dia, program yang dia mau canangkan, so be it, nggak apa-apa. Di satu sisi lagi, politik akomodasi itu bukan sesuatu yang salah. Karena kita demokrasi, ya pastilah presiden mau banyak, mau angkat yang lain-lain yang merasa berjasa dan lain-lain. Itu Oke. sesuatu hal yang normal. Jadi ini harus dipisahkan, jangan mentang-mentang itu lalu kita mau merubah. Dan tidak ada pasal dalam undang-undang dasar yang dilanggar dalam hal Oke, ini. maaf saya Kita potong. Tapi merubah artinya dalam gini, undang-undang saja. Artinya Anda mengamini bahwa betul ada politik bagi-bagi kursi dalam revisi Undang-Undang Kementerian. Nanti Akomodasi. dijawab usai jeda di Dua Arah. Anda kembali bersama kami di Dua Arah. Kita masih bahas soal revisi Undang-Undang Kementerian. Saya kembali ke Mbak Christina, tadi terpotong. Mbak Chris, jadi Anda mengamini bahwa betul revisi Undang-Undang Kementerian ini dilakukan untuk bagi-bagi kekuasaan? Enggak lah, saya tidak mengamini itu Bapak. Jadi yang saya bilang dalam sistem demokrasi untuk mengakomodir itu sesuatu yang normal gitu. Tapi itu on a separate note. Nah sekarang kita bicara soal kementerian. Kita kan selalu mendengar di dalam gimana Kementerian Lingkungan Hidup dan ini. Lalu ada lagi Komisi 10 bilang pendidikan dan kebudayaan nggak jalan dan lain-lain. Ini kan banyak. Oke. Nah kajiannya kan memang sudah jalan. Karena 3 pasal Bang Lusius jadi tentu tidak komprehensif sampai sepanjang apa waktu diperlukan. Dan ini kan masih berproses. Kemarin waktu kita pleno juga kan teman-teman dari berbagai fraksi walaupun setuju ada memberikan catatan-catatan. Gerindra bilang apa, Golkar bilang apa, PKS bilang apa, semua itu menjadi masukan untuk menyempurnakan lagi nantinya. Dan ini belum final. Jadi jangan dipikir besok bakal diketok. Enggak, ini baru diajukan ke paripurna untuk jadi usulan inisiatif. Nanti kalau disetujui di paripurna prosesnya masih panjang. Dengan revisi undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, partisipasi itu bisa masuk di mana aja. Oke. Jadi pasti masih banyak ruang. Kalau nanti tiba-tiba ada kajian kami bisa diyakinkan bahwa enggak, jumlahnya bahkan harus dipangkas maksimal 10 ya, itu akan ada prosesnya sendiri. Oke, mungkin kan Jangan menurut dong. Anda itu akan terjadi? Jangan. Ya, walaupun prosesnya masih panjang kan 60 hari masa pembahasannya gitu ya. Sementara waktu kerja DPR ini tinggal 2 masa sidang tuh kan. Ya kita berharap proses itu betul-betul dijalani nanti gitu ya. Ya, betul. Jadi setelah nanti surprise dari presiden sudah ada menteri yang mau membahasnya dengan DPR gitu. Proses pembahasan di DPR itu berlangsung secara terbuka dan melibatkan masyarakat secara luas gitu ya. Hanya persoalan saya lagi-lagi teknis gini ya, teknis perundangan gitu ya. Ini kan proses pembahasannya itu seperti mengikuti pola pembentukan aturan dalam RUU prioritas gitu ya. Oke. RUU yang direncanakan, yang ditargetkan sesuai dengan pembangunan nasional dan lain sebagainya gitu ya. Saya nggak tahu apa pertimbangannya ketika kemudian ini dimasukkan dalam daftar kumulatif terbuka gitu. Mungkin Mbak Christina bisa jelaskan itu gitu ya. Mbak Chris, mau jawab? Ya, ada banyak Bang, jadi nggak hanya ini kan, pokoknya kemarin tuh kita minta, tolong dong pimpinan semua dampak putusan MK kepada satu undang-undang, coba tim ahli ini sudah dari tahun lalu sebetulnya ya di di list down dan kita lihat mana yang urgent untuk di ini. Ya ini memang menjadi salah satu yang urgent bagi teman-teman juga gitu ya, karena ya tadi mungkin ya ada kaitan dengan bagaimana kedepannya untuk menjalankan visi misi, ada kaitannya bagaimana agar program-program yang dicanangkan bisa lebih tercapai dengan terukur. Kan kayak apa? Pertumbuhan ekonomi 7%, 8%, lalu ada program-program. Tapi kalau dibilang apakah ini efisien, akan memakan anggaran yang besar? Tentu kekhawatiran itu akan ada ya, kan kita pengennya juga strukturnya tidak terlalu besar, lalu kaya fungsi dan lain-lain. Tapi Pak Prabowo paham kok soal itu, karena kan kalau soal program makan gratis aja dia sudah paham betul gitu ya. Ini anggarannya membutuhkan berapa dan untuk bisa merealisasikan janji ini harus ada efisiensi anggaran. Oke, maaf saya potong. Kalau tadi kan concern dari Mbak Bivit adalah itu sebetulnya maksimal 34, bisa dipecah. Bukan berarti kemudian harus ditambah. Kenapa kemudian nomenklaturnya harus diubah? Tidak ada larangan yang menyatakan harus ditambah atau harus dikurangi. Itu open legal policy. Kalau misalnya besok pembentuk undang-undang 5 tahun lagi merasa dengan perkembangan waktu pemerintah duduk bersama DPR menyatakan ini harus direvisi, harus dibikin 50, itu tidak ada larangan untuk itu. Oke, Mbak Bivit. Memang tidak ada larangan dan itu 34 itu ada di undang-undang ini yang mau diubah, makanya mau dihilangkan jumlah 34-nya. Tapi yang menjadi persoalan buat saya, kita balikin ke substansi deh. Sebenarnya apa sih urgensinya untuk misalnya menambah jumlah kementerian di tengah situasi seperti ini? Karena kita juga punya situasi ekonomi politik yang juga tidak
tidak mudah, utang kita luar biasa, kemudian ada tekanan dari maksud saya nilai tukar dolar dan lain sebagainya. Yang itu semua sebenarnya membutuhkan pemikiran yang lebih mendalam, sehingga untuk mengubah struktur kementerian kita harus sadar anggarannya tuh luar biasa besar. Untuk nambah menteri aja, bayangkan menteri, nanti ada wakil menteri mungkin, ada banyak staf khususnya, ada banyak kepegawaiannya yang harus diubah, ada banyak kementeriannya. Apakah rasional untuk melakukan hal-hal seperti itu di masa-masa di mana kita sedang tidak dalam situasi yang begitu mudah dalam ekonomi gitu. Intinya nggak rasional, Bang Habib? Ya nggak apa-apa menjadi masukan ya, apa yang disampaikan teman-teman masukan, tapi kan bukan hanya itu masukan yang kami terima. Ada masukan lain yang mengatakan bahwa kita ini bangsa besar, punya target-target besar, karena itu kita perlu tim kerja yang juga besar. Nah itu juga kan akan menjadi pertimbangan bagi kami dalam menjalankan tugas kami. Oke, saya akan putarkan dulu pernyataan dari salah satu elit Golkar mengenai undang-undang ini sebetulnya sudah terlalu lama dianggap, sudah 16 tahun seharusnya dan sudah layak untuk diubah. Ini dia. Nah, kenapa waktu itu kami masukkan? Ya, karena kami menganggap ini undang-undang kan sudah, kalau dihitung dari sekarang 16 tahun. Ya, tentu kalau kita bicara tentang soal perkembangan dunia, perkembangan zaman, itu 16 tahun itu kan bukan waktu yang singkat. Ya. 2 tahun, 3 tahun aja perubahan sudah banyak terjadi gitu. Nah, oleh karena itu saya kira kami menganggap itu perlu diupdate. 16 tahun undang-undang ini perlu diupgrade, Mas Lusius. Ya, saya kira sih sudah dari sisi waktu itu boleh aja sih ya. Yang saya selalu tekankan tuh kenapa misalnya kalau ini dianggap penting, ini tidak disiapkan sejak awal. Misalnya masuk dalam prolegnas prioritas agar pembahasannya itu kemudian tidak hanya menyoroti 3 pasal itu tadi gitu ya. Kita kemudian bicara misalnya bagaimana penguatan lembaga kementerian atau kabinet itu melalui revisi undang-undang itu. Jadi pembahasannya kemudian tidak dibatasi oleh 3 pasal itu hanya karena misalnya waktu terbatas dan lain sebagainya gitu ya. Kita ingin sebenarnya revisi itu menghasilkan penguatan lembaga gitu ya. Kalau bicara soal kementerian, ini penguatan lembaga kementerian. Apakah hanya di soal jumlah kementerian itu yang kemudian penting untuk penguatan kelembagaan, atau ada misalnya peran-peran lain yang mestinya diperkuat atau dihapus kalau tidak penting dan lain sebagainya gitu. Jadi saya kira itu yang kemudian penting untuk dibukakan ruang seluas-luasnya kepada publik untuk ikut berpartisipasi gitu ya, membicarakan apa sih yang penting untuk kemudian dibicarakan dalam revisi undang-undang kementerian ini. Mbak Christina, penguatan lembaga bukan cuma jumlahnya ditambah. Ya, iya setuju ya, penguatan lembaga jelas ya, dan efisiensi juga perlu kayak kemarin disampaikan juga kan. Jadi program-program yang tidak substansial katanya anggarannya akan dipotong. Jadi memang persepsi Pak Prabowo ini kan sudah melihat gitu, mana yang tidak penting ya dia akan usahakan untuk dipangkas lah, dihilangkan untuk bisa disalurkan ke hal-hal yang substansial. Soal Kementerian Keuangan dan sekarang kan pajak, keuangan semua itu kan jadi satu. Nah kalau di Amerika kan modelnya memang beda gitu ya, Kementerian Keuangan Treasury sendiri, lalu penerimaan negara IRS sendiri. Ini kan yang sudah kita sering dengar ya dalam beberapa wacana atau beberapa penyampaian beliau ingin meningkatkan penerimaan negara, bukan hanya mengaktifkan yang wajib pajak saat ini aja, tapi mencari sumber-sumber lain. Nah ini kan berarti harus dipecah, Mbak. Nggak mungkin bisa dijalankan fungsinya oleh satu kementerian. Jadi kita sesuaikan itu dengan kebutuhan presiden. Loh, kita kan sudah pilih presidennya. Presidennya yang tahu mau bagaimana cara mencapai tujuannya dia. Dia punya janji pada masyarakat, dia mau deliver, bagaimana caranya, ya kita harus berikan kepercayaan. Oke, saya ke panelis kita, Mas Adi. Mimpi yang besar, butuh kabinet yang besar. Setuju nggak? Saya setuju. Apalagi yang harus saya komentarin, lucu. Jadi Anda setuju jika memang jumlah kementerian kita akan ditambah nanti? Dalam ilmu politik itu, kalau kita belajar tentang studi-studi tentang penelitian ya, ada yang disebut dengan interpretive methods. Jadi apa yang dilakukan oleh Mbak Bivitri, kemudian Bang Lusius, ini kan sebenarnya adalah mencoba untuk menginterpretasikan bagaimana tingkah pola dan perilaku elit. Ketika muncul soal revisi Kementerian Negara yang belakangan ini ramai, ini tentu tidak dilepaskan dalam konteks di mana ada wacana untuk mengakomodasi begitu banyak kepentingan politik, bukan hanya partai pengusung, bukan hanya relawan yang kemudian haruskan mendapatkan jatah, tapi soal kemungkinan partai-partai politik di luar paslon nomor 2 yang kalah yang kemudian akan diajak komunikasi. Jadi kalau kita iris satu-satu, dikasih pembobotan, apakah isu soal penambahan
ataupun revisi kementerian ini politik akomodasi, ini untuk bangsa dan negara, apakah ini untuk kepentingan rakyat, maka yang paling banyak akomodasi yang kemudian ditunjuk oleh publik. Jadi bagi saya dalam sistem presidensialisme multipartai, mengakomodasi begitu banyak kepentingan partai, itu adalah perkara biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira Mbak Christina dan Bang Habib juga jangan terlampau panik kalau ini disebut sebagai akomodasi politik. Karena bagi saya siapapun yang jadi presiden di negara ini, ada kecenderungan memang memperbesar koalisi, terutama untuk mengamankan kepentingan politik parlemen. SBY melakukan itu, Jokowi melakukan itu, Pak Prabowo dan Gibran juga akan melakukan itu. Kenapa? Karena kekuatan politik parlemen itu seringkali lemah. Dan itu terjadi pada presiden terpilih. SBY periode pertama, gabungan koalisinya di bawah 40% kekuatan parlemen. Tentu riskan semua kebijakan politiknya akan ditolak. Begitupun dengan Jokowi 2014, gabungan koalisinya di parlemen itu di bawah 40%. Resistensi penolakan sejumlah kebijakan itu terjadi. Pak Prabowo tentu saja tidak mau terjadi bahwa semua proyek-proyek mercusuar di 2024 sampai di 2029 itu mendapatkan resistensi. Karena per hari ini kekuatan politik pendukung Prabowo dan Gibran sebatas 43%. Maka wajar kalau kemudian ada keinginan untuk mengakomodasi begitu banyak kepentingan politik. Ini yang menurut saya dalam studi-studi ilmiah tidak bisa dilepaskan. Dan publik juga harus tahu bahwa merangkul pihak lain, merangkul pihak yang kalah dalam politik kita itu perkara biasa. Dan bukan sesuatu yang haram. Bukan suatu hal yang dosa. Dan ini maknanya baik-baik saja. Yang ingin saya tegaskan adalah, jangankan nomenklatur kementerian, nambah sejumlah menteri jadi 40, 100 pun oke menurut saya. Kalaupun toh perlu tambah 150, kalau perlu jadi 200 menteri oke. Yang paling penting adalah bagaimana uji materi. Apakah penambahan sejumlah menteri itu inline dengan kinerja yang bisa mengakselerasi dan mempercepat kinerja presiden dan wakil presiden. Kalau itu yang terjadi, mau 100, mau 200 kementerian gak ada soal. Mau anggaran itu jor-joran, mau ada penggemukan, ini koalisi gemuk, ini koalisi gemoy. Publik nggak penting. Yang paling penting apa hasilnya? Kemiskinan berkurang, pengangguran berkurang, kemudian orang juga bisa mengakses terhadap pendidikan tak lagi mahal yang dikeluhkan oleh kawan-kawan yang hampir di semua kampus misalnya UKT itu naik misalnya. Yang paling penting di situ. Tapi yang paling penting adalah kalau penambahan sejumlah kementerian itu tidak berbanding lurus dengan kinerja, kinerjanya sama aja dengan jumlah yang ada, maka jangan salahkan juga kalau ini dianggap sebagai hanya sebatas akomodasi politik, bagi-bagi kekuasaan dan tidak untuk kepentingan lain. Saya kira itu. Artinya gini, ketika menterinya ditambah, harusnya kinerja kementeriannya, kinerja pemerintahannya juga nanti harus bertambah, begitu kira-kira. Jangan sampai kemudian kementeriannya aja ditambah, tapi kinerjanya begitu-begitu aja. Durasi habis. Bagaimana jaminannya? Nanti kita akan bahas saja di dua arah. Oke, kembali di dua arah. Jadi kalau tadi catatan dari Pak Sturman dari DPR itu mengatakan efektivitasnya akan seperti apa. Sementara tadi kan Mas Adi katakan 100 juga nggak apa-apa, asal lebih efektif ya. Mas Habib, bagaimana jaminannya? Kabinetnya makin besar dengan jumlah menteri yang lebih besar, tapi itu justru akan makin efektif dan efisien. Ya itu dia, ya. Kita harus menghindari kesalahan berpikir yang selalu mendikotomikan, ya. Kuantitatif dengan kualitatif, nggak begitu kita bernegara. Ya. Bisa jadi, ya, idealnya jumlahnya bertambah supaya lebih berkualitas. Nah itu kan tergantung situasi dan kondisi yang paling mutakhir seperti apa. Jadi jangan dipatok efisien itu harus jumlahnya kecil, nggak bisa begitu. Harus kita sama-sama lepaskan sekat-sekat itu. Biar toh banyak, ya betul seperti kata Pak Adi Pray, ya, yang paling penting itu kan outputnya, hasilnya, ya, apakah akan produktif atau tidak. Ya, kalau yang paling dihindari adalah sudahlah banyak, sudahlah boros, sudahlah mahal, ternyata nggak berhasil guna. Nah itu yang harus kita hindari. Jadi masukan dari teman-teman penting sekali. Semakin bertambah tentu konsekuensinya bertambah budget, pasti. Tapi hasilnya seperti apa? Make sense nggak gitu kan? Apa rasional nggak? Nah itu yang akan menjadi pertimbangan baik dalam konteks penyusunan undang-undang kementerian ini ataupun penyusunan format kabinetnya Pak Prabowo kelak. Mbak Bivit, rasional nggak?
begini, kita tuh memang agak susah diskusinya, jadi kurang seru karena dikuncinya dengan RUU. Tapi kalau kita bahas, sebenarnya Mas Adi tadi bagus karena jadi membuka diskusi jadi lebih luas. Kita tuh sebenarnya harusnya membahas soal organisasi kementerian negaranya itu sendiri. Oke. Lepas dari RUU. Soalnya kalau bicara RUU, Mas Adi benar, Bang Habib benar, bahwa memang ini hak prerogatif presiden. Mau 100 menteri kek, Soekarno dulu pernah punya kabinet Dwikora 100 menteri. Isinya juga ada preman pasar di dalamnya gitu ya. Tapi kan kita nggak membicarakan jumlah. Yang kita bicarakan adalah 3 pasal. Di titik ini memang akan sulit untuk berdebat soal itu. Karena 3 pasal itu juga baik-baik saja. Nyatanya konstitusi kita memberikan presiden hak, karena kita sistemnya presidensil kan, memberikan hak prerogatif pada presiden untuk menentukan semau presiden memang. Dan yang tadi saya bilang 12 yang nomenklaturnya ataupun urusannya disebut dalam Undang-Undang Dasar ya cuma 12. Jadi itu bebas pada presiden. Di titik ini 3 pasal itu nggak bisa diperdebatkan, Mbak. Tapi saya ingin mengajak semuanya yang ada di sini maupun yang lagi nonton untuk mempertimbangkan. Saya sudah nulis 2 minggu yang lalu di Harian Kompas untuk mengkritik bahwa negara itu bukan cuma organisasi kekuasaan tanpa moralitas. Artinya kita harus tarik masalahnya, kita harus lihat politik hukum di balik 3 pasal itu. Yang sebenarnya adalah sedang membukakan jalan untuk membuat kue yang lebih besar supaya nanti ada pembagian kue yang cukup untuk semua yang mau direkrut menjadi bagian dari koalisi, sehingga nanti akan terjadi pemerintahan yang tanpa kontrol. Sebenarnya soalnya ada di situ, bukan di RUU-nya sendiri. Oke, Mbak Christina, problemnya nanti pemerintahannya tanpa kontrol. Ya enggak ya, kalau misalnya seperti itu, memang kalau koalisinya besar di dalam parlemen, otomatis tadi yang Mas Adi bilang juga, apa yang menjadi program-program presiden pasti akan lebih mudah untuk berjalan. Karena kan ya semuanya pasti ingin melihat itu terjadi dan lain-lain. Tapi saya rasa kontrol itu tetap ada. Selama ini juga kita kalau kita tidak setuju dengan satu kebijakan juga kita kesuarakan. Masalah kita kemudian tidak berhasil untuk menjadikan itu different thing. Ketika kita sudah melakukan voting dan lain-lain, kita kalah suara, ya kita harus menerima. Itulah demokrasi gitu. Tapi kontrol itu tetap ada. Tapi saya ingin menggarisbawahi tadi ya, kalau kita analogikan sederhana, kita punya target nih, kita misalnya mau bangun sesuatu, waktu kita cuma seperti ini, nah kita bisa mau pakai jalan yang biasa-biasa saja, atau kita pikir untuk lebih cepat mencapainya, tapi tetap terkontrol, tetap ada parameter, ada tim yang tentunya membantu Pak Prabowo untuk memastikan apa yang dibentuk nanti tidak kontradiktif, nah itu ya harus dilakukan gitu loh, dan kita tidak mendikte itu kita berikan haknya kepada presiden yang memang sudah diatur dalam undang-undang. Beliau besok mau bikin tetap 34 setelah melalui kajian dari timnya misalnya, atau tetap mau jadi 35 atau 40 atau mungkin mau 100, Mas Adi juga masuk misalnya kan, ya itu tergantung presiden. Amin, nanti. ya Allah. Habis tadi katanya preman pasar, janganlah. Oke, Mas Lusius. Ya, saya kira sih ya betul seperti yang dikatakan Mbak Bibip tadi gitu ya. Buat saya sih persoalan kita ketika kemudian bicara soal kabinet gemuk atau kabinet gemo itu tadi sudah dibilang akan melibatkan banyak anggaran dan lain sebagainya gitu ya. Situasi kita saat ini masih rentan dengan korupsi gitu ya. Saya cuma membayangkan bagaimana kontrol presiden itu nanti atas begitu banyak kementerian gitu untuk memastikan misalnya penggunaan anggaran itu digunakan secara baik gitu ya, tidak dikorupsi dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu tentu tidak mudah gitu. Karena itu saya pikir kesempatan penyusunan undang-undang seperti ini mestinya digunakan oleh DPR untuk memastikan persoalan-persoalan seperti itu juga bisa diantisipasi gitu ya, dengan regulasi yang lebih kuat gitu ya. Dan lagi saya kira ada kecenderungan juga banyak sekali legislasi yang dibuat belakangan ini itu untuk mengantisipasi situasi paling dekat gitu ya. Padahal kita tahu betul misalnya kebutuhan untuk penguatan atau kepastian hukum, kita mestinya bisa kemudian membuat sebuah undang-undang untuk kebutuhan 20-30 tahun gitu ya. Agar kita bisa membangun sistem, agar kita bisa memperkuat lembaga dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kemudian undang-undang sering dirubah, ya akan seperti itu. Tiap saat kita harus kemudian mulai dengan budaya baru dan lain sebagainya. Oke, Mas Habib. Ya, lagi-lagi ya wajar saja dan boleh-boleh saja masyarakat menyampaikan kekhawatirannya bahwa hanya untuk mengakomodir ya, sehingga pada akhirnya mengakibatkan kurangnya check and balance. Silahkan saja ya, tapi kan nanti rakyat yang menilai ya, bukan hanya kita. Begitu banyak masukan ke kami di DPR macam-macam, nanti kami akan putuskan dan nanti rakyat akan menilai yang mana yang sebenarnya tepat. Kan kita kan nggak hanya dinilai dari omongan kita,
tapi dari kinerja kita. Nah, itulah tantangan kami, ya. Itulah challenge bagi kami Partai Gerindra, maksud saya dengan koalisi pendukung Pak Prabowo. Ketika kami menyusun menteri nanti, ya, menyusun jumlah menteri, tentu pasti orientasinya adalah mencapai visi, misi, dan program kami, ya. Bukan sekedar mempertahankan kekuasaan 5 tahun ini aman damai, bukan sekedar itu. Nanti kita buktikan saja. Nanti kita buktikan. Tapi saya ke Mas Adi. Tadi concernnya kan soal check and balance. Ketika semua katakanlah partai politik dirangkul, kemudian menjadi koalisi, tidak ada oposisi, otomatis pengawasan terhadap pemerintah nanti akan jadi semakin minim. Bukan cuma soal bicara pemerintahan yang besar, kementerian yang besar, tapi juga soal pengawasan yang nanti juga akan jadi lemah. Secara teori dan praksis politik sebenarnya ada 3 mazhab besar terkait dengan koalisi politik dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim termasuk di Indonesia. Pertama, apa yang disebut dengan koalisi kecil atau minimized coalition, itu hanya melibatkan 1 atau 2 partai politik yang penting kepentingan politik parlemen itu damai. Jadi kalau sebenarnya untuk kepentingan politik parlemen, Bang Habib ini sama Mbak Kristina cukup merangkul 1 partai politik, misalnya PKB saja, Nasdem, PKS ataupun PDIP biarkan di luar sebagai bagian dari oposisi. Kenapa? Kalau ditambah PKB misalnya, maka kekuatan politik pendukung Prabowo dan Gibran sudah 50% plus sekian. Artinya apa? Semua keputusan politik parlemen itu kalau di voting masih bisa menang. Tapi ada mazhab yang kedua, adalah koalisi sedang. Koalisi sedang ini tidak cukup 50% plus 1, karena ada kecenderungan partai-partai pendukung pemerintah ini seringkali nakal, seringkali muncul sebagai oposisi dari dalam. PKS dulu ketika berkoalisi dengan SBY, ketika ada isu-isu yang dianggap tidak pro rakyat, PKS yang pendukung SBY menolak kebijakan itu. Ini tentu nggak kondusif, khawatir pendukung-pendukung Prabowo dan Gibran yang hanya 50 plus sekian, di kemudian hari di masa 2 tahun, 3 tahun pemerintahannya justru akan bergejolak dan muncul resistensi. Maka yang ketiga yang dipilih adalah koalisi yang disebut dengan maximized coalition atau yang disebut dengan koalisi maksimal. Bahasa kita koalisi gemoy, koalisi banyak. Tidak cukup hanya 2 partai, kalau perlu tambah 3 partai, bahkan semua partai yang kalah dalam pemilu itu dirangkul. Jadi intensi inilah yang kelihatan terjadi. Menurut Anda, merangkul semua partai yang non koalisi menjadi koalisi itu adalah upaya untuk mengamankan pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Nanti dijawabnya sejenak di Dua Arah. Anda kembali bersama kami di Dua Arah. Ini adalah part terakhir di Dua Arah pada malam hari ini. Saya ke Mbak Kristina. Jadi apa jaminan dengan revisi Undang-Undang Kementerian ini nantinya pemerintahan Prabowo Gibran akan lebih efisien? Ya, kita berusaha yang terbaik dari sisi legislator ya. Tadi masukan-masukan dari Mbak Bivitri, Bang Lusius, semua itu menjadi catatan-catatan juga bagi kami. Soal perjalanan ke depannya nanti, saya yakin betul kalau Pak Prabowo juga ingin meninggalkan legacy ya. Beliau ingin masuk dalam catatan sejarah, berhasil memberikan atau melaksanakan program-program yang telah dicanangkan, dan itu akan menjadi penilaian sendiri bagi masyarakat, bagi rakyat yang memilihnya. Oke, saya ke Bang Lusius. Bagaimana efektivitas pengawasannya nanti jika semua partai masuk ke dalam koalisi? Ya, yang jelas kalau soal efektivitas itu semakin kecil semakin ramping itu pasti semakin efektif, itu teorinya mungkin gitu ya. Jadi kabinet gemuk itu pasti akan cenderung tidak efektif gitu ya, kalau tidak efisien pasti gitu ya. Dan karena itu saya kira penting untuk menjadi catatan juga sebelum kabinet yang akan datang itu terbentuk itu, saya kira tetap penting untuk mengingat bahwa kebutuhan bangsa ini ke depan bagaimana korupsi itu bisa dikikis gitu ya. Kita tahu betul era Presiden Jokowi ini ada begitu banyak menteri yang terlibat kasus korupsi gitu ya. Itu dengan jumlah yang belum sampai 40. Dan saya kira ini kelemahan dari koordinasi gitu ya, pengawasan terhadap menteri-menteri itu yang membuat mereka kemudian merasa mudah untuk melakukan korupsi. Dan saya kira itu penyakit yang mestinya disadari oleh kita semua sebelum membicarakan soal berapa sih jumlah paling ideal untuk kementerian kita. Baik, efektivitas pengawasannya nanti ke depan supaya tidak banyak menteri yang tersandung korupsi karena pemerintahnya semakin besar. Ya, kalau kita acuan kita tubuh manusia gemuk dikatakan tidak sehat. Tapi kalau kita bicara state, bicara negara besar ya, bisa berarti positif ya. Tentu kembali bagaimana substansinya ya, disampaikan tadi berulang kali Pak Adi Prayitno, Pak Bivitri, Pak Lusius, Kristina, yang penting substansinya, tujuan kita ya menyelenggarakan negara itu kan sebagaimana disampaikan di visi misi program tercapai. Nah, itu yang paling penting di situ gitu loh. Oke, lihat nanti gitu kira-kira. Ya.
Kalau memang diperlukan besar, jangan takut. Gitu loh. Diperlukan banyak jumlah menteri, jangan takut. Kalau diperlukan besar, jangan takut, Mbak Vivit. Ya, jadi dalam mempelajari sistem ketatanegaraan, kita akan selalu menemukan bahwa untuk membuat suatu pemerintahan itu efektif, tidak hanya bisa dilakukan dengan membagi-bagi kementerian sebagai organisasi. Pokok soalnya adalah kewenangan. Jadi sesungguhnya kalau kewenangannya jelas, tidak ada tumpang tindih kewenangan dan lain sebagainya, hal seperti itu tetap bisa diorganisasikan dengan baik. Sebenarnya kan negara itu adalah organisasi wewenang gitu ya. Jadi kalau dirapikan saja, regardless institusinya gitu, yang ada menterinya, yang ada ajudannya dan lain sebagainya, mobil mobil dinas dan lain sebagainya, itu sebenarnya masih bisa dilakukan. Dan kedua, saya juga ingin menekankan bahwa apakah persoalan kabinet kita itu perlu diperbaiki? Iya. Tapi bagi saya titik pentingnya seperti yang dikatakan oleh Bang Lusius tadi, soal bagaimana pengawasan, bagaimana mengatur kinerja menteri, dan juga relasi dengan daerah misalnya. Itu lebih penting ketimbang main jumlah. Kalau main jumlah, maka kita akan harus membacanya, politik hukumnya sebenarnya adalah untuk membagi-bagi kekuasaan karena mau merekrut koalisi yang besar. Oke, bagi-bagi kekuasaan untuk merekrut koalisi yang besar, Mas Adi. Ya, saya kira memang kalau semua kekuatan politik itu dirangkul, ini tentu menjadi kabar buruk bagi check and balances. Jadi bisa dipastikan kelompok-kelompok oposisi di parlemen itu wassalam. Bahwa anggota dewan itu melekat pada dirinya sebagai penyeimbang dari kekuasaan politik, iya, secara teori. Tapi dalam praktiknya, kalau di parlemen lemah, oposisi lemah, semua keputusan-keputusan politik yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, itu pastinya akan disahkan. Sudah banyak contoh, misalnya undang-undang kementerian, karena koalisi sekarang hampir 90%, setuju semua dalam 3 hari. Revisi undang-undang KPK cepat prosesnya, kemudian undang-undang lain dan seterusnya. Jadi bagi saya kalau semua pihak dirangkul, ini akan menjadi kabar baik. Tapi Livi, satu hal, kalau dulu kita mengenal satu istilah yang sangat mainstream, small is beautiful. Jadi yang cantik itu adalah suatu yang kecil, dia lincah, kemudian bisa mengaksentuasi. Tapi ada film lain yang sebenarnya membekah di kita, namanya Big is Beautiful. Ternyata orang gemuk juga bisa lincah, bergerak cukup bagus. Bahkan saya termasuk salah satu penggemar Kung Fu Panda. Badannya besar tapi bisa ahli kungfu dan bisa mengalahkan para penjahat. Nah, kalau Bang Habib bisa membuktikan itu, bahwa koalisi yang gemuk dengan komposisi yang cukup kuat mengakomodasi begitu banyak kekuatan politik tapi bisa bekerja dengan baik, maka jatah kekuasaan itu akan hilang. Yang ada adalah bagaimana manfaat untuk bangsa dan negara. Kira-kira di situ kuncinya. Revisi undang-undang adalah hal yang biasa dan bukan sesuatu yang istimewa. Namun jika itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan bangsa dan negara dan dilakukan secara terbuka, revisi undang-undang akan menyisakan pertanyaan jika dilakukan secara serampangan dan tanpa kajian yang mendalam dan terkesan dilakukan demi memenuhi syahwat kekuasaan. Revisi undang-undang di kementerian idealnya dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi banyak kalangan, tak hanya segelintir elit di pemerintahan dan juga di Senayan. Cukuplah undang-undang cipta kerja yang dikerjakan secara diam-diam dan juga terkesan kejar setoran. Revisi undang-undang kementerian jangan, kecuali semangatnya memang untuk bagi-bagi kekuasaan, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara serta kemaslahatan bersama. Demikian 2 arah, saya Liviana Cerlisa, terima kasih, sampai jumpa.